Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baik pelajar Skapsa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester genap, hari ini kita akan belajar tentang teks biografi. Untuk itu, kita simak materi berikut ini. Halo pelajar Skapsa, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita belajar tentang teks biografi. Sebelum kita lanjut ke materi, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi teks biografi. Yang ketiga, peserta didik mampu menemukan pola penyajian karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Ini ada kalimat bagus dari Bapak Pramoedya Anantatur, yaitu kau akan berhasil dalam setiap pelajaran dan kau harus percaya akan berhasil dan berhasillah kau. Anggap semua pelajaran mudah dan semua akan jadi mudah. Jangan takut pada pelajaran apapun karena ketakutan itu sendiri kebodohan awal yang akan membodohkan kita semua. Jadi jangan takut belajar, jangan takut salah. Dari kesalahan dari pembelajaran itu kalian tahu sebuah proses. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian biografi. Apa sih biografi itu, Bu? Biografi sendiri berasal dari dua kata. Yang pertama bio dan graf. Bio sendiri artinya hidup, graf itu tulisan. Wah, berarti tulisan hidup dong, Bu? Bukan. Biografi adalah sebuah tulisan yang membahas kehidupan seseorang. Selanjutnya kita belajar tentang jenis teks biografi. Jenis teks biografi yang pertama ini kita bahas tentang jenis teks biografi berdasarkan siapa yang menulis. Yang pertama ada biografi ditulis oleh orang lain, yang kedua autobiografi atau ditulis oleh dirinya sendiri. Biografi yang ditulis oleh orang lain berarti orang lain itulah yang menuliskan cerita atau jalan kisahnya seseorang yang lainnya. Berarti orang lain itu sebagai tokoh dan kita sebagai penulis. Itu namanya biografi. Kalau autobiografi, contohnya saya menuliskan kisah diri saya sendiri. Itu namanya autobiografi. Selanjutnya, jenis teks biografi berdasarkan topik yang dibicarakan. Di sini ada 3, yaitu biografi politik, biografi intelektual, dan biografi jurnalistik. Kalau biografi politik jelas membahas tentang perjalanan atau kisahnya seseorang yang terjun dalam dunia politik. Yang kedua, biografi intelektual berarti orang-orang yang ilmuwan atau punya penemuan, itu dimasukkan dalam biografi intelektual. Sedangkan biografi jurnalistik itu adalah orang-orang yang memiliki kisah atau tokoh-tokoh dalam dunia jurnalis atau seperti wartawan, hal-hal seperti itu. Selanjutnya, seperti teks pada umumnya, teks biografi juga memiliki struktur. Struktur teks biografi yang pertama ada orientasi. Orientasi sendiri adalah berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Nah, di dalam orientasi ini, nanti ketika kalian menuliskan biografi seseorang, di dalam orientasi kalian harus menuliskan siapa yang kalian ceritakan, kapan dia dilahirkan, di mana dia dilahirkan, dan mengapa kamu mengambil tokoh itu sebagai tokoh yang kalian ceritakan. Selanjutnya ada kejadian penting. Kejadian penting ini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Jadi setelah orientasi ada kejadian penting itu adanya peristiwa. Jadi kalian menuliskan peristiwa itu, peristiwa tokoh yang dianggap penting itu ada di dalam kejadian penting. Contohnya kayak tokohnya itu mengalami kenaikan pangkat atau tokoh itu mendapatkan prestasi, itu dimasukkan dalam kejadian penting. Selanjutnya ada reorientasi. Reorientasi sendiri berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Jadi biasanya reorientasi ini menyimpulkan tokoh ini sudah menjadi apa saat ini, tokoh ini kehidupannya bagaimana, dia sukses atau tidak, itu diceritakan di dalam reorientasi. Berikut adalah contoh teks biografi.
Nah, di sini kalian pasti tahu ya, gambarnya ini Bapak siapa? Ini Bapak Mario Teguh. Kalau kalian yang galau-galau, itu sukanya bacain quotes-nya atau kata-kata bagusnya dari Bapak Mario Teguh. Ya, Bapak Mario Teguh adalah seorang motivator. Di sini ada contoh teks biografinya Bapak Mario Teguh. Di dalam teks biografinya Bapak Mario Teguh ini, orientasinya menceritakan Bapak Mario Teguh lahir di Makassar tanggal 5 Maret 1956 dari pasangan Gozali Teguh dan Siti Maria. Nama asli dari Mario Teguh adalah Sis Mariono Teguh. Nama beliau lebih akrab dan dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan nama Mario Teguh. Terus selanjutnya ada peristiwa dan masalah. Kalau di sini ceritakan dari Mario Teguh itu menjadi head manager pada tahun 1983 sampai 1986. Ia menjabat head of sales di Citibank. Kemudian dia di BSB tahun 1986 sampai 1989. Diceritakan urutan dia berawal berkarir, itu diceritakan di dalam peristiwa dan masalah. Selanjutnya di reorientasi. Di teks biografinya Bapak Mario Teguh ini diceritakan tidak hanya menjadi seorang motivator dan konsultan, beliau adalah seorang penulis. Beberapa karya buku yang telah ia tulis antara lain Becoming a Star tahun 2006, 1 Million Second Change tahun 2006, Life Changers 2009 dan Leadership Golden Ways tahun 2009. Jadi Bapak Mario Teguh itu selain dikenal sebagai motivator, dia juga penulis buku dengan beberapa karyanya. Nah, seperti teks pada sebelumnya ada struktur, pasti ada kaidah kebahasaan. Di sini kita belajar tentang kaidah kebahasaan teks biografi. Kaidah kebahasaan teks biografi yang pertama ada pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal. Ada dia, beliau, itu yang digunakan dalam teks biografi. Selanjutnya ada kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan di dalam teks biografi contohnya seperti menulis, memasuki, mendirikan, menjadikan. Gitu. Terus ada adjektiva atau kata sifat. Di dalam teks biografi itu menggunakan kata sifat atau adjektiva. Contohnya rajin, baik, jahat, malas, pintar, pandai, gitu ya. Terus ada kata kerja pasif. Kalau kata kerja pasif itu selalu dicontohkan dengan adanya imbuhan di depan kata. Seperti dikirim, diperintah, ditulis, disapu, itu masuk dalam kata kerja pasif. Selanjutnya teks biografi juga menggunakan kata kerja mental. Contohnya kata kerja mental itu seperti terharu, menyukai, menyayangi, mencintai, itu kata kerja mental. Selanjutnya juga menggunakan konjungsi temporal atau berhubungan dengan waktu. Contohnya yang digunakan selanjutnya, kemudian, setelah itu. Nah, setelah semua materi yang saya sampaikan, kini ada tugas untuk kalian, yaitu carilah teks biografi tentang tokoh yang kalian sukai, kemudian analisislah strukturnya. Tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Nah, jangan lupa untuk menuliskan nama, nomor presensi, dan kelas. Kemudian unggah di Google Classroom sesuai dengan folder yang kalian kerjakan. Jangan sampai salah folder. Berikut adalah rujukan untuk kalian bisa belajar lebih lanjut. Dan terima kasih. Jaga kesehatan selalu ya. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai teks biografi. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom ya. Jangan lupa sukai dan komentari untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Bagikan jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola Kediri Raya.